Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qayyum wa bil khusus Allah Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa munawwibina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif jam'al jawami bibarakati ulumihim fitri wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Sebelum memulai pembahasan Jam'ul Jawami, tidak ada salahnya silakan mahasiswa yang mau bertanya mengenai pembahasan Jam'ul Jawami. Silakan mahasiswa yang mau bertanya mengenai Jam'ul Jawami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, yang ingin saya tanyakan mengenai Jam'ul Jawami dan usulnya, mengenai definisi fikih yang ada dalam Jam'ul Jawami, kemudian ditasawurkan bagaimana takhrijul furu'nya. Jadi bagaimana prosesnya dari definisi fikih yang ada dalam Jam'ul Jawami kemudian melahirkan cabang-cabang fikih itu, bagaimana prosesnya, minta penjelasan seperti ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pertanyaan dari mahasiswa mengenai definisi fikih, minta kejelasan mengenai definisi fikih, lalu minta apa takhrijul furu' ala usul. Dari definisi fikih, apa furu'iyah yang terbangun dari definisi fikih ini, atau dalam istilah ulama usul fikih, apa takhrijul furu' ala usul. Sebelum memulai mengenai Jam'ul Jawami, alangkah manfaatnya, alangkah istimewanya mengenai pembahasan Jam'ul Jawami dimulai dengan nazam Jam'ul Jawami.
lillahi hamdulillah yasalu samaka yuzinu mistiyati man abda Zaman doa jamal jawamilasi Hawa usul al-fiqhi wa dirishadi Lorca mengenai apa nazam definisi usul fikih. Apa nazaman definisi usul fikih? Adilatul fiqhi al-usul mujmilah wa qila ma'rifatuha ma yadullullah wa qila ma'rifatu ma yadullullah adilatul fiqhi al-usul mujmalah wa qila ma'rifatuha yadullullah wa nurul istifadatin wal mustafid wa rifadiyal usul lal ajid wal fiqhu ilmahu min syar'in amali muhtasabin min turutin lam tushmali definisi fikih nazamannya adalah wal fiqhu ilmahu min syar'in amali muhtasabin min turutin lam tujmali Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nazam Jam'ul Jawab beliau mengatakan definisi fikih yaitu wal fiqhu ilma hukmi syar'in amali muktasabin min nurin lam tujmali wal fiqhu utawi definisi usul fikih itu ilmu hukmi syar'in mengetahui ilmu syariah amalian angkongso amaliyah ay faharaja al ilmu al i'tiqadiyah mutasabin angken alam yang diambil min turutin saking piro-piro dalil
lam tujmal. Dalil yang tidak berupa dalil ijmali, dalil tafsir. Imam Jalaluddin Asyuyuti melalui nazam Jam'ul Jawab, beliau mengatakan definisi usul fiqh, definisi fiqh yaitu ilmu hukmi syar'in amali muktasabin min turuqin lam tujmal, yaitu pengetahuan mengenai hukum syar'i yang berupa amaliyah. Muktasabin min turuqin lam tujmal, yang ilmu pengetahuan ini diambil dari dalil lam tujmal, dari sebuah dalil yang bukan dalil ijmali alias dalil tafsiri, sehingga apa yang ditampilkan oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti ini sesuai dengan apa yang ada dalam lafaz Jam'ul Jawab. Dalam Jam'ul Jawab definisinya adalah wal fiqhu al ilmu bil ahkam al muktasabi min adillatin tafsiliyah. Imam Jalaluddin menampilkan definisi mengenai ilmu fiqh sesuai dengan lafaz yang ada dalam Jam'ul Jawab. Lafaz yang ada dalam Jam'ul Jawab yaitu al-fiqhu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabi min adillatiyah at-tafsiliyah. Definisi fiqh yaitu ilmu pengetahuan mengenai permasalahan hukum syar'i al-amaliyah yang bentuknya adalah amaliyah, sehingga mengecualikan dari definisi ini adalah pengetahuan yang masuk dalam wilayah mengenai i'tiqadiyah atau yakin, seperti Allah wujud. Ini tidak masuk dalam pembahasan wilayah fiqh, sebab dalam permasalahan fiqh al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, sehingga mengecualikan pengetahuan ilmu tentang masalah akidah atau ilmu masalah usuluddin, seperti Allah satu
ini tidak masuk dalam pembahasan fikih. Lalu dalam definisi ada lafaz asyariyah. Ini isyarat mengecualikan al-ilmu bil aqliyah, mengecualikan ilmu-ilmu yang sebangsa akal, seperti 1 tambah 1 2, 5 kali 5 25, 25 kali 25 625. Lalu min adillatina at-tafsiriyah, lafaz ini mengecualikan min adillatina al-ijmaliyah, mengecualikan ilmu pengetahuan yang diambil dari dalil ijmali. Dalil ijmali yaitu dalil yang belum membahas permasalahan khusus, ghairul muayyanah, sehingga suatu ilmu pengetahuan dinamakan fikih, ilmu yang diambil dari dalil at-tafsiriyah atau dalil yang sudah berkaitan, sudah membahas permasalahan. Semisal aqimus sholat, ini termasuk fikih karena mengenai dalil itu sudah membahas mengenai sholat. Aqimus sholat, ada perintah untuk melaksanakan sholat, ini termasuk wilayah pembahasan fikih, sebab ilmu pengetahuan itu diambil dari dalil tafsiriyah, sehingga dari kejelasan ini nampak apa yang dinamakan dalil ijmali dan dalil tafsiri. Dalil ijmaliyah yaitu dalil ghairul muayyanah, yang belum bersangkutan, belum menjelaskan permasalahan khusus. Contoh seperti perintah menunjukkan arti wajib. Al-amru tadullu alal wajib. Ini dalil ijmaliyah. Lalu dalil tafsiriyah yaitu dalil yang telah membahas, telah bersentuhan dengan permasalahan tertentu, seperti aqimus sholat wala taqrabuz zina. Ini semua masuk dalam wilayah ilmu fikih.
Lalu dalam syarahnya Jam'ul Jawab, yaitu Al-Mahalli syarah Jam'ul Jawab, yang dimaksud al-ilmu bil ahkam, lafaz al-ahkam jamak mengetahui seluruh mengenai ilmu fikih. Ini yang dimaksud al-ahkam adalah jami'ul ahkam. Sehingga ulama yang dinamakan fikih yaitu ulama yang mengetahui seluruh untuk fikih. Al-ahkam al-jami'ul ahkam. Lalu dalam syarahnya Jam'ul Jawab mengatakan dengan definisi al-ahkam al-jami'ul ahkam, ini tidak mengecualikan Imam Malik. Imam Malik suatu saat pernah diminta untuk menjawab 40 pertanyaan. Lalu beliau mampu menjawab hanya 4 pertanyaan. Sehingga pertanyaan yang 36 beliau mengatakan la adri, saya tidak bisa, saya tidak tahu jawabannya. Walaupun Imam Malik tidak bisa menjawab pertanyaan 36, Imam Malik masih masuk dalam definisi ulama fikih. Sebab yang dimaksud al-ilmu bil ahkam adalah malakatun rasihatun, potensi yang ada dalam ulama yang mampu untuk menjawab seluruh hukum syar'i. Sehingga Imam Malik pada waktu itu belum bisa menjawab. Seandainya Imam Malik menjawab atau fokus atau berusaha untuk menjawab, beliau mampu menjawab 40 pertanyaan. Kenapa demikian? Sebab Imam Malik memiliki malakatun, memiliki potensi yang seandainya potensi ini beliau maksimalkan, maka jangankan 40 pertanyaan, 1000 ataupun 1 juta beliau mampu menjawab. Sebab Imam Malik memiliki malakatun, potensi yang seandainya malakah ini
potensi ini beliau maksimalkan. Jangankan 36 masalah, 1 juta masalah pun beliau mampu untuk menjawab. Sehingga definisi al-faqih al-ilmu bil ahkam ay al-ilmu bi jami'il ahkam ini tidak mengecualikan Imam Malik. Sebab Imam Malik memiliki malakatun, memiliki potensi. Seandainya beliau memaksimalkan menggunakan malakah itu, potensi itu, maka semua pertanyaan beliau mampu untuk menjawab. Lalu mengenai tahrijul furu' ala usul, Imam Isnawi tampil untuk menampilkan furu'iyah. Furu'iyah dalam usul fiqh ini Imam Isnawi tampil membawa furu'iyah yang terbangun dari usul fiqh mengenai definisi fiqh. Salah satunya yaitu seandainya ada seseorang mengatakan waqaftu al-arda al-fuqaha, saya waqafkan tanah ini untuk ulama fiqh, maka dalam hal ini ada khilafiyah. Seandainya saya mengatakan kepada mufti atau mengatakan kepada orang lain, saya wakafkan tanah ini kepada ahli fiqh, maka dalam hal ini ulama terjadi silang pendapat. Siapakah ulama fiqh? Siapakah yang berhak mengambil manfaat tanah wakaf? Ulama usul mengatakan seandainya berpijak dari jamul jawame, ulama fiqh yaitu al-ilmu bil ahkam ay jami'ul ahkam ay jami'il ahkam, maka yang berhak adalah mujtahid. Al-faqih al-ilmu bil ahkam yaitu mujtahid, atau dalam definisi mujtahid atau persyaratan mujtahid dalam jamul jawame yaitu al-balighu al-aqilu faqihun nafsi al-ilmu bil ahkam al-muta'alliqati bil kitab was sunnah wal ilmu bil lughati Arabiyah
wal lughati dalam nahwu. Seandainya berpijak pada definisi yang ada dalam Jamul Jawab, maka yang berhak untuk mengambil manfaat waqaf yaitu mujtahid. Al-faqih huwa al-mujtahid. Dalam pembahasan ijtihad, al-ijtihad huwa istighraqul faqih al-wus'a li tahsilil dzat bi hukmin. Wal faqih ay al-mujtahid wa huwa al-balighu al-aqilu sahihun nafsi ay malakatun. Sehingga seandainya berpijak dari Jamul Jawab, yang dimaksud ulama fikih adalah mujtahid. Mujtahid yaitu al-aqilu al-balighu faqihun nafsi. Sehingga mujtahid wa huwa al-faqih. Sehingga mujtahid adalah al-faqih, al-faqih adalah al-mujtahid. Ini sesuai dalam Jamul Jawab. Wal mujtahid dalam Jamul Jawab, wal mujtahid al-faqih. Wal mujtahid utawi mujtahid itu al-faqihu ulama faqih. Wa huwa utawi mujtahid itu al-balighu wong kang baligh, al-aqilu wong kang anduweni akal, al-malakaten tegese wong kang anduweni potensi. Hiya al-hayatu ar-rasihatu fi nafsi yudriku biya al-maklum. Mujtahid yaitu manusia ulama al-aqil yang memiliki akal. Lalu yang dimaksud akal yaitu malakatun potensi yudraku biya al-maklum. Potensi yang mampu melacak pengetahuan yudraku biya al-maklum. Yudraku ang bisa nemu dia kelawan malakah al-maklumah pengetahuan. Yudraku atau al-idrak. Al-idrak wa huwa wusulun nafsi ilal makna ditamami min nisbatin aw ghairiha. Yang dinamakan idrak yaitu sampainya hati pada sebuah pengetahuan al-maklum dengan sempurna. Itu yang dimaksud al-baligh
al-aqil. Yang dimaksud yang al-aqil yaitu malakatun ay hayatun rasihatun yudriku dia al-maklum. Lalu Zudarjati al-wusta lughatan wa arabiyatan wa usulan wa balaghatan. Seorang mujtahid yaitu ulama fikih yang memiliki ilmu pengetahuan mengenai ilmu bahasa lughatan lalu mengenai arabiyatan termasuk ilmu nahwu, ilmu tasrif, sehingga seandainya sampean mau ingin menjadi mujtahid, maka menghafalkan tasrif, mengetahui tasrifnya lafaz. Semisal alima ya'lamu, alima ya'lamu ilman wa ma'laman wa huwa alimun wa zaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Ini tasrif istilahinya, istilahi. Lughatan wa arabiyatan wa usulan. Dan yang dinamakan fikih, ulama fikih, yaitu memahami usul fikih. Minimal memahami jam'ul jawab, sehingga jangan coba-coba tampil memakai baju mujtahid, tapi usul fikihnya tidak paham. Jangan coba-coba tampil menjadi mujtahid atau memakai jubah pakaian mujtahid sedangkan jam'ul jawab tidak paham. Jangankan jam'ul jawab, semisal warokat tidak paham, sudah berani tampil memakai pakaian mujtahid. Ini tidak boleh. Lalu mengenai hal ini, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Isnawi, Imam Ghazali mengatakan, wa qala al-Ghazali fil Ihya yadkhulu fil fiqhi wa la yadkhulu al-muqtadi min syahrin wa nahwihi wal mutawassitu bainahuma darajatun yajtahidu al-mufti fiha wal wara'i li hadzal mutawassiti tarkul ahad. Imam Isnawi dalam kitab At-Tamhid
beliau menampilkan pendapat Imam Al-Ghazali mengenai definisi ulama fikih. Mengenai ulama fikih, Imam Al-Ghazali menampilkan ada kalanya ulama fikih al-fadil atau tingkatan paling tinggi atau kelas paling hebat adalah fikih al-fadil. Lalu level sebawahnya al-fadil yaitu ulama fikih al-mutawassithah atau sebawah dari al-fadil. Lalu level tingkatan sebawah al-mutawassithah adalah al-muqtadi atau ulama fikih yang kelasnya, levelnya sebawah dari ulama al-mutawassithah. Lalu dari tingkatan ini Imam Ghazali mengatakan seandainya ada seseorang semisal saya mewakafkan tanah untuk ulama fikih, maka yang berhak untuk mengambil manfaat wakaf adalah ulama fikih yang al-fadil atau ulama fikih yang kelasnya adalah ulama fikih al-fadil atau ulama yang betul-betul memahami ilmu fikih, ulama fikih yang betul-betul memahami permasalahan fikih atau ulama fikih yang posisinya adalah al-fadil. Sehingga Imam Ghazali mengatakan seandainya ulama fikih itu masih level mutawassithah, alangkah baiknya tidak usah mengambil pemanfaatan wakafan atau bumi wakaf. Beliau memiliki alasan ikhtiyatan untuk berhati-hati dalam masalah hukum fikih. Inilah furu'iyah, inilah fikih yang terbangun dari definisi mengenai al-fikih. Al-fikih huwa al-ilmu bi ahkami syar'i muktasabun min adillati tafsiliyah. Lalu dari definisi ini muncul Imam Islawi dengan membawa furu'iyah, yaitu masalah mewakafkan tanah untuk ulama fikih. Seandainya berpijak dari definisi campur jawaban, maka yang berhak mengambil manfaat harta wakaf adalah mujtahid. Sedang definisi yang ditampilkan oleh Imam Suyuti yaitu
al-fiqhu ilmahu misya'in amali mu'tasabin min hilatin lam tujmali. Ini adalah definisi al-mujtahid atau ulama fikih yang mujtahid al-mutlaq atau Imam Syafi'i, Imam Malik. Lalu sebelahnya ada mujtahid madhab, lalu mujtahid fatwa. Sehingga ulama fikih yang belum mencapai tingkatan mujtahid, maka jangan coba-coba mengambil harta wakafan. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Lalu mengenai kitab tamhid halaman 50 sampai 54. Kitab tamhid yang ditulis oleh Imam Isnawi Asy-Syafi'i yang madhab Imam Syafi'i. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.